kunci dari suksesnya ternak ikan lele ini ya di sortirnya itu, Mas. Kalau sortirnya bagus, insya Allah nanti kedepannya juga bagus. Tempat kita ini namanya Namjaya Farm ya, bertempat ada di Dusun Sudan, Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Perkenalkan, di sini saya Fadlullah, biasa dipanggil Dolah ya. Rata-rata orang manggilnya dikira Abdullah, tapi nama saya Fadlullah. Dan saya di sini sudah 5 tahun, dan ini usaha milik Bapak Hamid Baraja yang beliau berada di Surabaya, dan usahanya tidak cuma di sini yang bergerak di bidang perikanan, ada yang di Jombang, beliau juga buka lahan di sana buat ikan juga, ada juga di Surabaya dulu ada kambing, ada sapi, cuman tidak tahu sekarang ini apa ya, cuman masih insya Allah ya tapi dia serius intens di perikanan ya. Sebenarnya saya bukan saya ya Mas ya, saya di sini cuman sekedar pegawai. Jadi dulu itu saya ikut Bapak Hamid ini udah lama kebetulan, jadi mungkin udah lebih dari saya belum nikah itu udah lama, udah mungkin dia 12 tahunan lah ikut Pak Hamid. Sebelumnya saya ikut kakaknya ya, biasa kalau orang tuh usaha biasanya kalau di pasar Kliwon tuh usaha batik. Nah, cuman gandeng ini kepingin coba hal yang lain yang mungkin itu, jadi terus bos saya itu kepingin usaha ternak. Nah, salah satunya ikan ini. Tadinya kita juga mulai coba-coba, ada kambing, ada ayam, ada ikan, dan akhirnya kita nemu mantep di ikan. Jadi akhirnya kita buat kolam semua. Aneh sih Mas ya, soalnya kita tidak punya basic sama sekali di peternakan. Ya sekedar saya dulu kecilnya di desa suka angon, Bapak Hamid juga dulu kecilnya suka pelihara ayam, pelihara ikan, pelihara kambing, cuman gitu dok, sekedar itu dok. Jadi modalnya itu ya dibilang modal nekat. Wes istilahnya dia kayak mau masuk hutan ya, masuk hutan dulu, entah itu nanti di dalam ada macan, ada singa, ada ular ya didepi. Mbah engko iso metu selamat apa ajur ning jero ya kita tidak tahu. Intinya kita modal nekat, jadinya kayak apa bismillah. Insya Allah kalau namanya usaha ya tetap insya Allah tetap ada pertolongan nanti dari Yang Maha Kuasa ya. Ya kita bertahap, mulai awal ya itu kita mulai buka usaha di sini tuh kita masih bingung mau usaha apa. Akhirnya kita bangun kolam, bangun kandang ayam, bangun kandang kambing, sampai akhirnya kita mantep bikin kolam semua. Akhirnya ya udah yang kandang kambing sama kandang ayam kita gusur, kita ganti kolam semua. Dan di sini alhamdulillah sudah ada sekitar 62 kolam. Terus kita juga tidak punya basic, jadi kita belajar. Bahkan ya lucu sih, lucunya tuh saya dulu cuman ditinggali sama Bapak Hamid itu, ini buku kamu belajar, ini nomor WA, kalau tidak mudeng tanya ini. Jadi ya kayak otodidak gitu, dan kita belajar, dan memang ada bagusnya Mas. Jadi ternyata pelihara ternak itu jenengan tanya sama 10 orang, jenengan bakal nemu 10 cara, dan nanti jenengan bakal pakai satu cara yang 10 ini beda semua. Jadi jenengan bakal punya cara yang ke-11 yang jenengan pakai itu. Jadi jenengan tanya orang 10 orang, jenengan dapat 11 cara, yang nanti yang 11 cara ini yang ke-11 itu yang paling bagus buat Anda. Ya sama belajar sama jalan. Perawatan kita sekedar ini aja, kayak bibit kan kita beli, kita ndak budidaya sendiri, kita beli, kita datangkan dari pembibit Klaten. Jadi didatangkan ke sini, diukur sekitar 4 atau 5, kemudian kita besarkan selama 3 sampai 3,5 bulan. Nanti sudah ada yang ambil, kemudian juga ada nanti disortir, di grading ya. Di umur dia 3 minggu atau 1 bulan lah, tapi sebelum 1 bulan kalau bisa itu di grading dulu. Setelah itu udah nunggu sampai besar, nunggu sampai panen.
Kalau penyortiran ya biasanya buat petani ikan ya. Petani ikan tuh sortir itu masalah besar karena juga melibatkan tenaga sortir juga. Itu biasanya kalau kunci dari suksesnya ternak ikan lele ini ya di sortirnya itu mas. Kalau sortirnya bagus, insya Allah nanti kedepannya juga bagus. Ukurannya akan rata. Rata itu rancak antara ukur, misalnya bakul tuh mintanya ukur 6 gitu ya. Nanti itu mulai dari ukur 6 sampai 12, itu normal. Lah, yang tidak normal itu kalau masih misalnya masih ada, udah ada yang ukur 6 tapi masih ada yang kecil, itu masalah. Jadi kuncinya ada di sortir. Sortir itu memang kadang-kadang kita sampai ganti tenaga sortir itu berapa kali itu karena memang kurang teliti atau apa. Jadi kita bikin tenaga sortir ini kita perhatikan benar-benar biar sortirnya itu bagus, biar rata ukurannya, biar nanti kejadian kanibal ini ndak sering terjadi. Soalnya kalau sering terjadi ya nanti bakal, kalau kanibal itu pasti lele, cuman kita tekan kanibalismenya itu. Kita sementara ini kita pakan beli, dan ini juga dari Pak Hamidnya juga berusaha untuk bikin pakan sendiri, pakan mandiri ya, mungkin dari bahan-bahan yang dicampur gitu nanti terus, tapi masih dikembangkan. Kita juga belum berani ngomong banyak ya masalah pakan itu. Intinya kita pakai pakan pabrikan, pakai pakan pelet. Dan kita sudah coba dengan pakan alternatif. Itu pakan alternatif itu ya yang namanya jer basuki ya mawa beo mas. Kalau ngomongkan murah itu ya pasti ada yang dikorbankan. Maksudnya gimana? Kalau misalnya jenengan pakai pakan alternatif ya kayak orang-orang kan rata-rata ngomong pakai ayam tiren lah, pakai usus lah, atau pakai apa yang notabene mereka harganya lebih murah, itu nanti pasti ada yang dikorbankan. Entah itu dari segi waktu, dari segi tenaga, itu pasti ada yang dikorbankan. Jatuhnya sama aja. Jadi kalau saya sarankan buat petani-petani atau orang viewers ini yang pengen mulai buka usaha lele, saya sarankan pakai pakan pabrikan. Karena pakan pabrikan itu sudah diatur sama orang-orang pabrik, tidak mungkinlah membuat petani rugi. Kalau sampai petaninya rugi ya mereka tidak bakal beli juga, dan mereka bakal akan bangkrut. Makanya piye carane lah mereka tuh bikin formula, piye carane harganya biar bisa masuk di petani, harga ikan juga bisa masuk, mereka juga bisa jual sehingga petani bisa tetap beli. Kalau panen itu variasi mas ya, variasi maksudnya gini, saya pernah ada orang kesini tuh ya kayak tukang maidu ya, jadi tanya ini bibit umur berapa mas, ini bibit umur 2 bulan, wah rong sasi wis sakmene nggon aku, rong sasi wis arep panen. Nah, ternyata dia beli bibitnya udah ukur besar, ukur 9, ukur 10 lah. Terus mau panennya ya cepet, 2,5 bulan mungkin panen. Apalagi yang kolamnya kolam tanah. Kolam tanah itu lebih cepet lagi mas, lebih panennya bisa lebih cepat, mungkin bisa 2 sampai 2,5 bulan itu panen. Cuman kan mereka kesulitan di ngurasnya ininya sak macamnya lah. Kita kalau kayak sistem kolam terpal gini, kita mungkin normalnya ya antara 3 sampai 3,5 bulan. Kita mulai dari ukur bibit itu ukur 5, itu insya Allah 3 sampai 3,5 bulan bisa panen. Ya kita terpalnya ini bukan sembarang terpal ya, terpal ini kayak terpal semi karet. Jadi terus kita model kolamnya itu juga menjorok ke tengah ya, menjorok ke tengah itu nanti jadi modelnya itu central drain. Di sini juga ada pipa-pipa pralon yang ada di luar ini buat sekalinya buang kotoran itu. Jadi kotoran itu terkumpul di tengah itu ada saringan. Lah nanti setiap kali pagi atau sore itu kita buka, kotoran itu keluar maksimal. Apalagi ditambah sama kotoran air dari keran gini, itu lebih memaksimalkan kotoran untuk keluar. Dan itu nanti bisa ya istilahnya mengurangi resiko kena jamur atau mungkin kena bakteri yang tidak baik. Jadi kolam lebih bersih lah, maksimal di keluar kotorannya itu. Nah itu tadinya kan salah bangun mas, salah bangun. Kita mau coba-coba mau bibit tapi tidak jadi, akhirnya udah terlanjur bikin, akhirnya ya kita manfaatkan. Jadi setiap kali ada bibit datang, kita masuknya di kolam beton dulu.
walaupun tidak harus beton sih, bisa masuk terpal bisa, cuman gandeng itu betonnya sudah ada, kalau daripada tidak dipakai juga eman-eman. Akhirnya setiap kali ada bibit masuk, kita masuk di beton dulu, nanti selama 3 minggu kita kasih makan ke sini, terus kita grading, dan gradingnya pun juga lebih enak di kolam beton. Jadi bisa wadahnya bisa masuk di kolamnya, tidak takut sobek, tidak takut ini kan. Kalau misalnya di kolam terpal kan kita harus di luar. Nah, dan kalaupun misalnya terpaksa harus grading sendiri atau orang satu, itu di kolam beton itu bisa. Tapi kalau misalnya di kolam yang terpal harus orang dua, ada yang di dalam, ada yang di luar gitu. Jadi intinya lebih ada fungsinya sendiri-sendiri masing-masing. Walaupun dari awalnya itu kita coba-coba, wah ini enak sing beton, enak sing ini, tapi ternyata malah enggak ini, akhirnya manfaatnya buat itu, untuk grading itu aja. Nah, ini kan kita variasi Mas. Awal-awal kita bikin tuh di sini buat coba-coba itu kan ya, awalnya coba-coba itu kita bikin 2 meter. 2 meter itu kita bikin 10 kolam. Kemudian di awal-awal itu ya kita ya biasa kada apa namanya, untuk tahap belajar. Kemudian setelah itu kita nyoba di diameter 4, ternyata isinya itu jauh ya. Harusnya normalnya kan kalau misalnya diameter 2 itu isi misal isi 2000 ikan, kan kita dulu pakai sistem bioflok itu, jadi 2 meter itu bisa sampai 2000 ikan. Itu normalnya kalau misalnya matematika ya, kalau di 4 ya berarti 4000, tapi enggak, di 4 bisa mencapai 10.000 sampai 12.000 ikan. Jadi jaraknya terlalu jauh dengan apa namanya, lebih membesarkan 2 kali lipat. Ini hasilnya enggak 2 kali lipat, tapi bahkan bisa sampai 4 kali lipat, atau mungkin berapa, 6 kali lipat malah dari kolam D2. Cuman sekarang kita udah enggak pakai bioflok lagi, kita pakai yang biasa. Jadi paling di kolam D2 kita isi 1000, kolam D4 kita isi 5.000 sampai 6.000. Terus kemudian kalau untuk jumlah ikannya itu kita pakai sistem ini, hitungnya per kubikasi. Jadi per kubik kita isi 300 sampai 350 ekor per kubiknya. Jadi tinggal ngalikan aja. Kalau misalnya diameter 1 itu sekitar 3 kubik ya berarti ya sekitar 900 sampai 1000. Kalau misalnya D4 misalnya 12 kubik ya berarti antara, ya tinggal ngalikan lah 12 kali itu berapa namanya, 300 itu. Kalau kendala itu kita biasanya ada di pengentalan air. Pengentalan air itu biasa karena amonia. Kita mungkin ada kadang-kadang nih lupa ndak nganu kotorannya, ndak dikeluarkan atau gimana. Terus kemudian air rusak. Air rusak itu nanti biasanya terjadi bau. Jadi kalau ada jenengan, maaf kalau jenengan masuk di satu kolam kok kolamnya bau, itu berarti mesti ada masalah. Walaupun mungkin masalahnya bisa diatasi, cuman kalau kolam bau itu pasti ada masalah. Pertama itu harus segera diatasi dengan cara mungkin pergantian air, atau mungkin di treatmentnya bisa memakai garam ya. Kita kalau biasanya di sini itu air langsung dikurangi 30% atau sampai separuh 50%. Kemudian kita kasih garam ya. Kita kasih garam secukupnya. Kita larutkan garamnya, tidak ditebar tapi dilarutkan di air dulu. Kita siram, kita kasih jarak 1 jam. Setelah 1 jam biasanya kita kasih probiotik kental. Maksudnya probiotik kental itu bukan dicairkan tapi langsung dikasihkan probiotik. Itu bisa dicampur pakai tetes buat memperbanyaknya bisa, atau bakteri langsung pakai probiotik langsung juga bisa. Lah itu nanti ditunggu dari 1 jam dengan bantuan sinar matahari. Insya Allah 1 jam itu baunya udah hilang, dan kita nanti tinggal naikkan airnya aja. Kalau sekarang ini masih belum Mas ya, belum bisa kita ngomong, soalnya kan juga kita baru kembali lagi ke lele. Tadinya kita udah usaha lele itu kita bisa rutin di 5 kintal seminggu. 5 kintal seminggu. Kemudian karena ada kendala di masalah ikan, terus kita coba budidaya lele, kita budidaya nila, ganti nila. Kemudian sekarang ini kita rasa nila ini kurang berhasil, kita coba kembali ke lele. Tadinya kita lihat itu kok nila kok kayaknya bagus ini, kita coba nila, akhirnya kita ganti nila semua. Setelah itu ternyata juga kendalanya juga beda lagi, akhirnya kita kembali ke lele.
Lah ini kembali ini kita masih belum bisa ngomong hasilnya sekarang ini, jadi belum bisa kayak dulu lagi bisa sampai seminggu 5 kintal belum bisa, baru aja juga ini. Apa namanya, rata-rata ada kenalan atau mungkin temen atau saudara yang main ke sini itu pasti langsung lihatnya tuh wah, langsung pengen, Mas iki modalnya piro, anune badine piro, wes ujung-ujungnya itu Mas ditanya. Tak bilang biasanya saya di sini langsung saya tanya mau apa, tak bilang kalau mau usaha buka usaha kolam juga gitu katanya. Itu biasa bukan saya kayak bikin orang jadi jadi males malesnya itu Mas ya, kayak pesimis ya, bukan saya buat pesimis enggak, tapi kita coba realistis saja. Rata-rata tuh orang kalau punya kolam, maaf, 1 kolam, 3 kolam sampai maksimal 5 kolam di belakang rumahnya, yang dia ngomong katanya gue samben katanya, ya nanti hasilnya ya samben. Rata-rata orang tuh mintanya tuh yang maksimal hasilnya, jadi karpe samben tapi minta hasil maksimal ya enggak bisa. Kalau memang hasilnya maksimal ya jenengan harus nyemplung, harus basah. Maksudnya ya sekalian bangun berapa bisa siklus. Dan maaf, kalau punya kolam sedikit itu rata-rata bakul itu nakal Mas. Bakul itu kadang-kadang juga, maksudnya nakal ini bukan berarti jelek, bukan ya, maksudnya nyepelek itu kono jikuke ora iso ajek, jikuke dadine disepelek Mas. Jadi dia lebih milih di petani yang bisa punya stok banyak, itu bakul akan lebih prefer ke itu daripada maaf yang nanti 3 bulan lagi baru ambil lagi atau 2 bulan lagi baru ambil lagi. Jadi saran saya, kalau memang mau usaha, kita enggak usah ngomongkan kolam yang besar-besar, kita ngomongkan kolam kecil dulu aja, tapi kita punya bisa siklus, misalnya sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali bisa siklus, itu petani bakul itu akan lebih melihat kita, maksudnya orang gampang ke. Jadi bisa, oh ini Mas iki kok seminggu pisan iso genah enek raketang sak kintal atau mungkin 2 kintal atau berapa, itu bakul akan lebih percaya sama kita ya. Kadang-kadang nih bakul nih hanya pelek kayak, kadang pas ada hasil melimpah nih ikan lele ini melimpah banyak, panen raya gitu ya, mana-mana panen sampai dari Tulungagung itu panen itu harganya tuh berani anjlok karena mereka pakai pakan mandiri ya. Itu berani harganya tuh anjlok-anjlokan itu biasanya bakul nih langsung ya ini rodok beda gitu Mas. Saya dulu pernah cerita, itu ada bakul yang biasa ambil di sini, itu pas ada ikan siap itu tak telepon, Pak ini ikannya udah siap ini, monggo diagendakan mau kapan ini, Mas antri dulu Mas katanya. Oh ya, antri berapa hari? Ya 2 minggu. Wah ya selak jadi boyo, tak bilang ndak jadi ikan lele lagi, kan bahaya ini ikan ini makannya juga banyak. Kalau kita kasih makannya sedikit dia makan temennya, kalau kita kasih makan banyak dia bakal tambah besar jadi ndak payu. Soalnya maksimal di lele ini kan ukur 6 Mas, kalau sampai dia lebih dari ukur 6 ya masuknya pancingan nanti, ndak bisa dijual di warung lesehan kayak Lamongan atau apa, ndak bisa. Jadi memang ada kendalanya di lele, yaitu sama intinya kalau misalnya mau mulai usaha ini ya sebisa mungkin jenengan bisa ajak raketang sesasi pisan ada panen, insya Allah mungkin bakul itu akan melihat lah minimal punya berapa kolam Mas, ya kita siklus we. Kalau misalnya lele ini bisa jenengan panen 3 bulan, berarti ya jenengan paling enggak punya kolam sekitar mungkin 8, atau mungkin sekalian yang kalau misalnya mau seminggu sekali itu jenengan bisa mulai punya 12 kolam sampai 14 kolam. Enggak harus yang besar, misalnya yang 1 meteran kayak, atau mungkin ada yang saya pernah ketemu sama saudara saya itu punya pelumpung, pakai pelumpung itu ditumpuk 2 atau ditumpuk 3 gitu aja udah ada berapa kolam gitu, dia bisa ajak panen itu sedikit-sedikit, itu bakul diambil terus ya. Kalau harapan kita ya, kita sempat dulu tuh punya mimpi ya, itu kita pengennya tuh di sini ndak yang berdiri ndak cuman kita punya kelompok tani, sehingga kelompok tani ini kuat ya, kita juga bisa nyetabilkan harga, jadi harga ndak naik ndak turun, terus kena serangan dari luar kota, ikan luar kota, terus harganya ngedrop. Jadi saya lihat kayak di kampung lele di daerah Boyolali ya, kampung lele itu ya, itu mereka harganya tuh bagus,
karena ya mereka itu ada kayak persatuan di petani-petaninya itu, jadi ada kelompok tani lele gitu, jadi mereka bisa satu harga. Terus ya mereka bisa jadi kelompok tani ini bukan sekedar menyamakan harga tok, tapi juga bisa sharing buat pembelajaran. Nanti misalnya ada anggota baru butuh di apa, kayak mungkin nanti gimana caranya, bisa di sharing di situ, jadi lebih enak ya. Jadi gitu, jadi ada kelompok tani ini lebih membantu.